Assalamualaikum teman-teman. Di sini bertemu lagi dengan saya walaupun melalui YouTube ya. Semoga teman-teman dan atau adik-adik bisa menonton YouTube ini. Jika tidak bisa ya mungkin bisa ditanyakan melalui WA gitu, Bu. Ini kayak gimana ya? Ini kayak gimana? Seperti itu. Nah, pada pertemuan 4 kali ini kita sudah memasuki bab baru yaitu persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya untuk mengingatkan kembali, kalian harus mengetahui atau sudah paham dengan grafik kartesius dan fungsi linear, seperti itu. Lanjut kita ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat menganalisis penggunaan persamaan garis lurus. Nah, lalu kita dapat juga membuat persamaan garis lurus itu seperti apa. Nah, ditanyakan apa contoh dari PGL. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya, ini adalah menara pisah. Nah, terlihat bahwa menara pisah ini dalam keadaan miring ya, keadaan miring. Tapi kenapa ya dia tetap kokoh berdiri hingga saat ini? Kenapa nggak roboh? Nah, ternyata disitulah persamaan garis lurus itu terjadi. Nah, sehingga mau semiring itu menara pisah, dia tidak akan roboh dan ia akan tetap kokoh berdiri hingga saat ini. Nah, seperti itu. Lanjut, kita ke persamaan garis lurusnya. Nah, apa itu persamaan garis lurus? Nah, dia itu persamaan linear dua variabel. Nah, dengan koefisiennya nih, kedua variabelnya tidak boleh bernilai 0 secara bersamaan. Lalu bagaimana bentuknya, Bu? Nah, ada dua nih. Ada Y, MX plus N, atau plus C biasanya ya. Nah, ini merupakan eksplisit, bentuk persamaan eksplisit. Nah, sedangkan AX ditambah B sama dengan C itu adalah implisit. Implisit. Nah, itu. Di mana X dan Y-nya itu adalah variabel, dan A, B, C, D, E, F, G, dan segala macam itu adalah merupakan konstantanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Namanya juga PGL ya, persamaan garis lurus. Kita harus mempunyai syarat titik agar terletak segaris. Nah, jadi ternyata jika nilai absis itu adalah nilai pada sumbu X. Nah, dan sebaliknya, sumbu Y juga memenuhi dari persamaan garisnya tadi, maka dia akan bernilai benar. Intinya seperti itu. Bernilai benar. Dan bisa diselesaikan menggunakan persamaan garis lurus. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, mungkin di sini ada tata cara menggambar grafik lurus. Nah, ada dua cara. Yang pertama, titik bantu. Yang kedua, titik potong garis dengan koordinat. Dari sini terserah kalian mungkin kalau misalkan soal itu bisa diselesaikan dengan kedua cara, boleh menggunakan salah satunya atau menggunakan titik potong saja atau titik bantu saja seperti itu. Mungkin kalian masih bingung, titik bantu tuh apa ya? Titik potong apa ya? Tapi dia harus garis dengan koordinat. Nanti kita langsung masuk ke contoh. Nah, sebelum masuk ke contoh, kita pertama akan membahas beberapa langkah menggunakan titik bantu. Nah, kalian boleh screenshot ataupun nanti pasti akan di-share PDF-nya. Nah, kalian boleh membaca sebelumnya. Mungkin ada kalian dari sekian kalian itu udah paham menggunakan titik bantu kayak apa. Oh, ternyata titik bantu itu seperti grafik fungsi linear kemarin, menggunakan tabel-tabel. Mungkin? Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Jadi di sini disuruh gambar dengan persamaan Y sama dengan X min 5. Nah, pertama kita harus menentukan titik bantunya dulu dari persamaan ini. Nah, di sini kita bikin tabel lebih gampang ya. Ada X-nya, ada Y-nya tadi, persamaannya tadi. Y sama dengan X min 5. Lalu ada titik koordinatnya, yaitu X, Y. Nah, kalian masih ingat kan fungsi linear kemarin? Nah, inilah cara menggunakan titik bantu seperti itu. Nah, supaya lebih gampang. Kalau di sini mungkin tidak ada syarat. Kalau yang di kemarin itu ada syarat.
Nah, kemungkinan besar dari PGL ini bisa aja ada syarat seperti kemarin, gitu ya. Kalau di sini, contoh soalnya saya tidak memakai syarat. Jadi, misal ya, saya menggunakan X-nya ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau kalian menggunakan sampai 10, itu terserah kalian, itu balik ke kalian seperti apa maunya. Nah, bisa dilihat, kita langsung aja ya, Y sama dengan X min 5, di mana X-nya misalkan 1, berarti X-nya diganti 1, atau kita masukin X, nilai X-nya sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 1 kurang 5 sama dengan min 4. Nah, didapat min 4 itu merupakan nilai Y. Jadi, nilai X-nya adalah 1, dan nilai Y-nya adalah min 4. Seterusnya, sampai ini ya, titik terakhir, 5,0. Di mana nilai X-nya adalah 5, Y-nya adalah nilainya 0. Seperti itu. Nah, setelah kalian membuat tabel seperti ini, nah, kelihatan kan titik X-Y-nya atau koordinatnya. Nah, kita langsung menggambar aja nih. Mungkin dilihat ya, misal ya, mau dari mana dulu ya? Misal dari sini nih dari bawah. Di sini adalah X 5 dan Y-nya adalah 0. Nah, di sini perlu diingatkan kembali, yang mendatar ini adalah sumbu X, dan yang menurun ini adalah sumbu Y. Nah, kita lihat di sumbu Y itu 0 di mana? Nah, ternyata di tengah-tengah, di daerah asalnya. Lalu, kita cari 5. Nah, 5. Berarti 0, 5. Seperti ini. Nah, yang dibulatin ini ya. Mungkin hanya itu saja yang belum saya rubah dari perwarnaan. Nah, misal ya, ini ada yang warna hijau nih. Warna hijau titiknya. Nah, ini sama ya. Jadi, di mana dia nilai X-nya adalah 4. Nah, ini 4 ya. Benar. Lalu, di mana nilai Y-nya min 1. Jadi, kalau dihubungkan, seperti ini. Nah, dan seterusnya. Nah, udah terlihat kan dari titik-titik ini? Nah, setelah titik-titik ini selesai menggambar titik bantunya ini, nah, jadi kita hubungkan suatu garis terhadap titik bantunya. Jadi kelihatan ya, bahwa tinggal tarik garis nih, warna-warna hijau ini. Nah, terlihat bahwa dari grafik persamaan garis lurusnya, persamaan tadi itu seperti ini, gitu. Nah, lanjut ke menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Nah, ini langkahnya sangat banyak sekali. Pasti beberapa dari kalian juga bingung gitu. Kalau yang tadi itu kan kayak, oh udah paham, itu yang kayak relasi fungsi kemarin, cuma bedanya terserah kita, nggak pakai syarat gitu. Kecuali nanti ada soal misal pakai syarat gitu. Nah, mungkin yang ini terlihat rumit. Jadi kita langsung ke contoh soal dan kalian boleh screenshot ataupun memahami juga boleh. Nah, ternyata persamaannya sama lagi nih. Masih menggunakan persamaan Y sama dengan X min 5. Nah, langkah yang pertama tadi nih, yang tadi mungkin terlihat rumit ya, karena bacaan semua pusing gitu. Ternyata dia hanya meminta garis memotong sumbu X. Nah, dan Y-nya harus sama dengan 0. Nah, jadi Y-nya harus sama dengan 0. Gimana? Nah, jadi kita tinggal substitusikan ya, Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garis tadi. Y sama dengan X min 5. Jadi, 0 sama dengan X min 5. Nah, supaya X-nya ini berada di ruas sini, 0 ya. Nah, kalian tinggal pindah ruaskan atau disamarruaskan. Supaya X-nya yang di kanan ini hasilnya adalah 0. Gimana caranya? Nah, caranya adalah menjadi min X. Jadi, X min X sama dengan 0. Nah, di sini juga ditulis di ruas kiri min X. Seperti itu. Lalu,
sama dengan min 5. Terlihat di sini, min ketemu min adalah plus. Nah, perlu diingat ya, min ketemu min plus, plus ketemu min gitu. Sehingga didapat nilai X-nya sama dengan 5. Nah, ternyata titik potong garisnya X itu adalah di 5.0, di mana Y-nya tadi 0 ya. Nah, nilai X-nya adalah 5. Lalu, di langkah kedua ini sebaliknya. Jadi, dia si garis ini harus memotong sumbu X. Nah, X-nya itu harus sama dengan 0. Nah, jadi kita langsung masukin nih, X sama dengan 0, sama kayak tadi. Nah, Y sama dengan 0 kurang 5. Nah, ini mah gampang. Jadi, ketemu nih, Y-nya sama dengan min 5. Ternyata, nilai Y-nya tadi min 5, dan X-nya adalah 0. Seperti itu. Lanjut ke langkah 3. Nah, di langkah ketiga ini, kalian tinggal menggambar titik potong tadi nih. Nah, lebih gampangnya diginiin ya. Yang tadi 5 sama 0 itu di mana nilai Y-nya sama dengan 0. Dan 0, min 5 ini di mana X-nya sama dengan 0. Nah, kelihatan nih kalau ini. Titiknya warna hitam ya. Yang di saat tadi sumbu Y itu sama dengan 0. Lalu, yang warna merah ini di mana, ralat. Untuk yang hitam ini di mana sumbu X sama dengan 0. Lalu, untuk yang merah ini di mana sumbu Y sama dengan 0. Nah, udah kelihatan nih. Nah, setelah kita menggambar titik potongnya melalui grafik Kartesius, nah, kita tinggal ngubungin aja sebenarnya, ngubungin doang. Nah, terlihat kan garisnya warna hijau ini. Nah, lalu jangan lupa menuliskan persamaan garisnya di samping. Kalau nggak di samping gini, mungkin di sini kali ya. Sini, daerah sini juga nggak apa-apa. Yang penting terlihat bahwa garis ini merupakan persamaan dari Y sama dengan X min 5. Seperti itu. Nah, kita berefleksi. Sudah di bagian terakhir. Nah, yang pertama kita sudah menganalisis ya penggunaan persamaan garis lurus, dan kita tahu bahwa sehari-hari itu persamaan garis lurus itu seperti menara pisah, seperti itu. Terus kita tahu bentuk persamaannya, dan ternyata mereka agar titiknya segaris itu harus ada syaratnya, di mana nilai X dan Y-nya seperti apa. Nah, kalian ingat kembali gitu. Lalu yang kedua, dapat membuat persamaan garis lurus. Nah, tadi ada dua cara ya. Kita bisa menggunakan titik bantu dan menggunakan titik potong. Jadi, balik lagi ke kalian. Bisa persamaannya bisa diselesaikan dengan cara dua itu. Kayak contohnya tadi ya. X sama dengan Y sama dengan X min 5. Maaf. Jadi, Y sama dengan X min 5. Nah, ternyata jika dihubungkan titik bantu, menggunakan titik bantu ke titik potong, itu hasilnya bakal sama garisnya. Nggak akan berbeda. Nah, mungkin beda lagi. Misal kayak ada persamaan dan nggak bisa diselesaikan dengan titik bantu, kalian bisa menggunakan titik potong lebih mudah gitu. Jadi, kalian lebih senang yang mana, lebih paham yang mana, boleh pakai dua cara itu. Nah, mungkin cukup sekian, dan terima kasih telah menonton ini ya. Waktunya sangat lumayan ya. Mengikis kuota kalian. Jadi, tugas selanjutnya adalah kalian mengerjakan latihan 2 soal. Lalu, jika ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh via WA. Dan selanjutnya, pertemuan selanjutnya mudah-mudahan mah PTM ya. Kita bisa bertemu dan bisa membahas tugas-tugas yang sebelumnya yang belum paham gitu, dan mempelajari tentang gradien lurus. Nah, gradien lurus itu seperti apa ya rumusnya, lalu cara menyelesaikannya gimana, nanti ada lagi. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.